Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang telah kami buat atau tugas kelompok. Tugas kelompok ini dibuat atau disusun untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Web Programming 3. Kami membuat sebuah sistem informasi dealer management system berbasis web pada penjualan showroom mobil di D5 Motor. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana sih sistem ini berjalan dan apa sih manfaat dari sistem ini sendiri. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Apriliani dengan NIM 121803991. Lalu ada rekan saya Ali Hisam, Ani Kartini, Alzian Sakolik, Hendro Surono, dan Gian Turinando. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang dibuatnya sistem ini. Apa sih yang melatar belakangi kami membuat sistem dealer management system pada showroom mobil D5 Motor ini? Yaitu D5 Motor sendiri merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan mobil bekas. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, kami masih menemukan adanya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara manual. Meskipun sudah dilakukan dengan menggunakan komputer, akan tetapi belum maksimal, yaitu proses transaksi yang masih dicatat secara manual dan kurang efisien tentunya. Begitu juga dengan data pelanggan, data karyawan, serta data mobil yang masih dalam bentuk file Excel, juga proses pembuatan laporan yang masih memakan waktu yang lama dan kurang akurat. Jadi, untuk memecahkan masalah tersebut, D5 Motor mengharapkan adanya sebuah sistem yang dapat dipergunakan secara optimal dan berguna sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta mengefisiensi waktu dalam proses penjualan dan pengasipan data. Terlebih lagi di zaman yang sudah maju ini pasti penggunaan teknologi sudah diutamakan. Sistem yang baik juga menentukan kinerja suatu perusahaan. Dari data-data yang masih khawatir berceceran atau kurang akurat, dengan adanya suatu sistem diharapkan dapat memperbaiki proses bisnis suatu perusahaan, terutama bagi D5 Motor ini sendiri. Apa sih maksud tujuan kami membuat sistem website ini? Yang pertama, yaitu kita membantu merancang sebuah website yang dapat membantu penyajian informasi yang dibutuhkan, seperti informasi data mobil, informasi data karyawan, informasi data pelanggan, informasi stok mobil yang tersedia pastinya, dan juga laporan-laporan setiap adanya transaksi tersebut, yang tentunya berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, yaitu mengimplementasikan pembuatan aplikasi e-commerce sebagai dealer management system pada D5 Motor agar kegiatan perusahaan menjadi efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, pengolahan data-data perusahaan dapat dilakukan dengan baik serta dapat menghasilkan laporan penjualan perusahaan yang baik dan akurat. Pembuatan aplikasi e-commerce ini sendiri tentunya sangat penting bagi suatu perusahaan agar bisa lebih maju dan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada pastinya. Juga menghasilkan kegiatan perusahaan yang menjadi efektif dan efisien tentunya. Lalu pengolahan data-data perusahaan yang dilakukan dengan baik serta dapat menghasilkan laporan penjualan perusahaan yang lebih baik dan akurat. Tentunya data perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan, apalagi jika kita menyajikan data sebagai bentuk laporan. Pastinya dipertanyakan keakuratan dan apakah laporan ini sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Baik, demikian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Kartini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram use case dan PRD.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case. Use case diagram merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Menurut Sugiyarti, Juni 2013. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor, user atau sistem lainnya terhadap sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Tujuan use case tersebut pada web delima motor, yang pertama itu untuk memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Untuk fungsinya juga dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Manfaatnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan untuk sistem. Di sini ada 3 komponen use case pada web delima motor. Yang pertama itu sistem, yang kedua aktor. Aktor ini adalah salah satu alat untuk menciptakan use case diagram jadi lebih mudah. Aktor ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau juga seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada use case sendiri, adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian antara konsumen dan juga pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Berikutnya juga ada relasi, biasanya digambarkan dengan garis antara aktor terhadap use case. Untuk aktornya tersebut, pada web delima motor itu ada 3, yaitu ada admin, ada manager, ada customer. Untuk admin, dia tugasnya bisa login, bisa kelola data customer, bisa juga kelola data mobil, kelola data penjualan, kelola laporan penjualan. Dia bisa juga kelola laporan stok dan logout. Untuk manajer, dia bisa login, lalu dia bisa melihat laporan stok, dia bisa melihat laporan penjualan, dan bisa logout. Tapi untuk aktor customer, dia bisa melihat katalog dan hanya bisa melihat detail mobil. Ini adalah use case diagram pada web delima motor. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbol IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi, atau proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Di sini ada yang berbentuk persegi panjang, yaitu entitas atau entity.
Entity adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya, atau entitas yang memiliki berbentuk persegi panjang. Yang kedua, ada relasi atau hubungan antar entitas. Relationship. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi itu berbentuk belah ketupat. Berikutnya ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut memiliki bentuk lingkaran, tepatnya elips. Ini bentuknya seperti lingkaran, tapi bentuknya elips. Ini atribut. Yang tadi pertama adalah persegi panjang, itu adalah entitas atau entity. Untuk relasi bentuknya belah ketupat. Berikutnya adalah garis atau alur. Garis atau alur memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Itu berbentuknya garis ya. Untuk diagram ini adalah IRD pada web D5 Motor. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Untuk IRD ini nantinya akan dikembangkan menjadi database. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram IRD-nya. Yaitu di sini ada entity pembeli, kendaraan, dan admin atau sales. Di entity pembeli itu alurnya, atributnya ada, alurnya itu ke atribut alamat, nomor KTP, ID pembeli sebagai primary key, nomor HP, nomor MPWP, dan nama. Dan untuk entity kendaraan itu ada ID kendaraan sebagai primary key, warna, tahun, harga jual, merek, mediator, nama pengolah, bahan bakar, pemilik STNK, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan tipe. Dan berikutnya ada entity admin atau sales, itu ada nama, ID sales, dan alamat. Nah, untuk entity pembeli, dia berelasi dengan kendaraan, yaitu pembeli membeli kendaraan. Jadi pembeli ada pembelian kendaraan. Itu atributnya ada ID pembeli dan ID kendaraan sebagai primary key. Dan juga pembeli itu ada mediator dan cara pembayarannya. Nah, untuk admin atau sales itu berelasi dengan kendaraan, yaitu admin sales menjual kendaraannya. Menjual kendaraan. Dan berikutnya adalah pembeli berelasi dengan admin sales, yaitu transaksi. Pembeli bertransaksi dengan pihak admin. Nah, untuk atributnya transaksi itu ada nomor faktur, nomor SPK, ID pembeli, ID sales, dan tanggal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Surno. Saya akan di sini akan menjelaskan untuk Dealer Management System D5 Motor. Oke, kita bisa lihat langsung ke web D5 Motor. Di sini ada username dan password. Kita akan memasukkan admin dan passwordnya untuk di web D5 Motor. Kita langsung klik saja login dan kita langsung akan dibukakan yaitu dashboard dari D5 Motor. Nah, di D5 Motor tuh kita di dashboard ada apa saja? Kita bisa lihat di sini ya. Ada stok kendaraan, kendaraan terjual, SPK selesai. Nah, di sini kita sebelumnya ada penginputan. Jadi kita lanjut saja ke beberapa hal di bawah dashboardnya ada apa saja: surat pesanan kendaraan, penjualan kredit, tanda terima surat, penyerahan kendaraan, stok kendaraan, pendapatan lain, pengeluaran, gaji pegawai, laporan laba rugi, dan sini ada pengaturan untuk data-data yang lainnya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut saja ke surat pemesanan kendaraan. Dan di sini kita bisa lihat untuk dari surat pesanan kendaraannya itu ada apa saja di dalam form SPK dan tabelnya. Oke, kita bisa lihat di situ ada buat tahun, bulan, dan tanggalnya. Dan di sini ada nama, nomor KTP, nomor HP, nomor NPWP, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, mediatornya. Mediatornya kita bisa pilih ada. Kita bisa dari tipe kendaraan, nama mediator, dan upload KTP mediator. Seperti itu. Dan ada untuk mediatornya kita bisa tidak ada, dia akan berubah di mediator akhir dan komisi mediator dan modal akhir finalnya. Kalau misalnya kita klik tidak ada, dia akan mengubah ke mediator tipe kendaraan dan yang ada penginputan sebelumnya atau yang tidak ada yang untuk pembelian kendaraannya di dalam stok kendaraannya seperti itu. Dan kita bisa lanjut saja ke cara pembeliannya. Di sini kita pilih ada cash atau kredit. Nah, di situ kita bisa pilih cash dan harga jual kendaraan berapa di situ. Dan kalau misalnya kita beli kredit itu kita ada langsung ke leasing banknya yang kita mau kita cicilkan. Itu ada total DP, total bayar, sisa DP, sisa harga jual, tenor yang akan dibayarkan untuk berapa tahun untuk pembelian leasing kendaraannya. Dan di sini kita ada buat upload KTP, upload NPWP, dan upload KK. Dan itu kita langsung bisa penyimpanannya. Oke, lanjut ke tabel data. Nah, kita itu udah ada inputan update dan itu kita udah nginput sebelumnya untuk masuk ke tabel data surat pesanan kendaraannya. Sudah diinput maksudnya seperti itu. Itu ada statusnya, kita ada selesai on progress dan ada pembatalan untuk pembelian surat pesanan kendaraannya. Di situ ada pengubahan bisa juga dan ada penghapusan dan ada cetak SPK langsung. Dan kita bisa lihat ada buat pencariannya kalau misalnya kita tidak ada tahu untuk data dari surat pesanan kendaraan itu ada buat kayak bulan, hari, dan tahun. Dan itu aja kita ada pilihan buat yang dibatalkan atau ada yang sedang lagi on progress. Itu ada yang buat pilihan udah ada yang pembelian belum yang udah terselesaikan seperti itu. Dan kita langsung saja ke penjualan kredit. Oke, kita klik saja untuk penjualan kredit dan langsung saja kita ada form penjualan kredit. Dan di sini kita ada buat seperti biasa ada status pilihannya yaitu ada buat cair, penagihan, dan prosesnya. Dan untuk nama konsumennya kita di situ udah ada penginputan sebelumnya yaitu ada nama beberapa konsumen yang untuk pembelian kendaraannya. Dan kita di sini juga kayak contoh untuk Didin mengambil merek Toyota dan itu total DP-nya dia mengambil 15 juta dan leasing buat banknya BCA, pencairan murninya yaitu 95 juta. Dan di sini ada buat realitasi pencairan, RF, car all-in, dan semuanya seperti itu. Untuk bagian tabel datanya kita bisa lihat, nah seperti itu. Dan kalau misalnya klik ganti dia otomatis masuk seperti itu. Dan untuk seperti kita ketahui untuk tanda terima suratnya seperti ini. Dan kita akan memasuki untuk form tanda terima surat-surat kendaraan. Oke, kita bisa lihat untuk bagian tanggalnya dan jenis surat BPKB, SNK. Yang kita klik saja bisa BPKB atau SNK atau bisa BPK saja atau SNK-nya seperti itu.
ini surat yang mau dipilih. Untuk tentunya ada nama konsumen, cara pembeliannya, dan tipe kendaraannya. Untuk nama konsumennya kita bisa klik langsung aja, otomatis dia akan memasukkan ke tipe kendaraannya, dan itu bisa cash atau kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh saya Jenturinando mengenai proyek kami yang berjudul Showroom Mobil D5 Motor. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu penyerahan kendaraan. Pada form penyerahan kendaraan ini ada isian tanggal penyerahan, nama konsumen, tipe kendaraan, dan perlengkapan. Kita coba input nama konsumen yang sudah ada, maka akan muncul tipe kendaraannya secara otomatis. Kemudian perlengkapannya ada perkakas dan sarung jok, dan bisa multiple. Untuk perlengkapan ini tidak dihasilkan dari data referensi atau master data pada menu pengaturan, kemudian perlengkapan. Saya akan buat contoh surat penyerahan kendaraan yang sudah ada nama konsumen dan tipe kendaraannya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian perlengkapannya beli perkakas dan sarung jok. Jika sudah selesai, klik simpan. Nah, di sini ada opsi. Jika ingin print from surat penyerahan kendaraan, klik ya. Jika tidak, klik tutup. Kita lihat di tabel data, di sini muncul detail dari form yang telah diisi tadi. Di sini ada opsi, jika ingin print form surat penyerahan, klik tentang hapus dan edit. Jika admin ingin edit, tinggal klik ikon edit, maka akan kembali ke pengisian form tadi. Selanjutnya masuk ke stok kendaraan. Pada form stok kendaraan ada brand, yaitu ada Toyota, Honda, dan lain-lain. Sama halnya seperti penyerahan kendaraan tadi, diambil dari file master data, yaitu menu pengaturan dan merek. Jika admin ingin menginput data stok kendaraan, maka admin mengisi brand, lalu nama pengelola, nama STNK, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, tipe, bahan bakarnya bensin atau solar bisa dipilih. Kemudian mediatornya jika ada, isi nama mediator, dan lain-lain. Jika tidak ada mediator, pilih tidak ada. Kemudian isi pembelian awal, biaya pajak, biaya perbaikan, dan lain-lain. Jika sudah, klik simpan, akan muncul tabel datanya. Di sini ada status kendaraan yang ada dan terjual, yang otomatis berubah saat status proses pesanan kendaraan selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai menu
menu penyerahan kendaraan dan stok kendaraan pada showroom mobil Delima Motor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisam. NIM saya 12181587. Di sini saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu menu pendapatan lain atau pendapatan selain dari penjualan. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan lain. Jenis transaksi ini diambil dari master jenis pendapatan. Ada isian keterangan dan isian lainnya. Ya, hasilnya selanjutnya ada menu pengeluaran. Di menu pengeluaran misalnya tanggal 20 Juni 2020 pembayaran listrik dan jenis pada keterangan nilai dan sekitar 50.000 lalu disimpan. Dan kita bisa juga pilih jenis transaksinya seperti itu. Selanjutnya ada menu berikutnya, menu gaji pegawai. Isiannya pun ada isian tanggal, nama pegawai misalkan only, ada jumlah hadirnya, periode masuk sampai dengan periode tahun berapa berdasarkan hari bulan tanggal, jumlah gajinya. Insentif, potongan pinjaman harian, hutang, lainnya cicilannya, bisa uang lemburan, dan total gaji lemburan. Selanjutnya, soalnya kita bisa cetak slip. Selanjutnya kita ke menu laporan laba rugi. Selanjutnya kita bisa cek menu periode tanggal awal dan selanjutnya muncul laporan kita pilih. Bayaran listrik, air, dan kita bisa hasilnya bisa di-download. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan. Contohnya itu kita masuk ke halaman login. Nah, di sini ada controller login, ada kelas login controller, ada set custom view folder. Nah, ini itu kita masuk ke folder mana? View masuk ke folder view mana? Kita berarti dia masuk ke folder sini. Buat model itu dia mengambil model, ada model tables dan model user. Di sini juga ada assign variabel seperti tanggal, pemanggilan aset, pemanggilan base URL, pengambilan controllernya. Ini juga ada action, ada waktu dan tahun sekarang. Nah, di sini kita masuk ke indeksnya. Di sini ada variable post,
Post ini mengambil fungsi post. Nah di sini if inset post submit, jika submit benar, kita masuk ke proses loginnya. Nah ini proses login. Ada variabel post, password, base64 encode ini itu enkripsi buat passwordnya. This users and ini tuh dia mengarahkan ke model users. This user and di sini apa proses enkripsi passwordnya, encode password. Variable member is user get member login. Nah ini sama mengarahkan ke model user juga. Get member login, dia mengambil data user dan password. Diceknya itu di sebelah sini. Jika benar, dia akan diturun data. Balik lagi. Nah, jika ada datanya, jika benar, maka partition dan diarahkan ke halaman index, dimana kita bisa melihat tabelnya gitu. Ketik tabelnya itu di sini nama tabelnya, ada tabel user dan primary key-nya apa. Di model user juga ini ada bisa melalui by name, by username, by ID, bisa melakukan login beberapa cara. Tergantung kita memanggil di sini bagaimana. Nah setelah itu jika tidak login dan salah, dia akan diarahkan ke halaman login HTML. Nah halaman login HTML jika diarahkan ke sini. Nah di sini juga ada fungsi logout dan mengambil session get member, dan member ini dia ambil dari session yang tadi kita buat pas login. Itu buat variabel ID-nya apa dan session destroy aja, dan dia di redirect lagi, dilempar ke halaman login, atau dia dilempar lagi ke sini seperti itu.